Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu di mata kuliah kebidanan komunitas. Pada siang ini Ibu akan membahas tentang analisis sosial dalam komunitas. Tadi pagi kita sudah membahas tentang analisis situasi. Analisis sosial ini merupakan bagian dari analisis situasi. Jadi, kalau kalian semuanya sudah sangat memahami analisis situasi, berarti kita akan lebih mudah dalam belajar tentang analisis sosial dalam kebidanan komunitas. Mari kita mulai pembahasan analisis sosial dalam komunitas. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam materi ini. Kalian nanti boleh mencari sumber-sumber yang lainnya yang relevan dengan materi yang akan kita bahas pada siang ini. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan melakukan analisis sosial di komunitas, terdiri dari memahami konsep dasar dari analisis sosial, memahami teknik dari analisis sosial, dan dapat melakukan analisis sosial. Pokok bahasan pada materi analisis sosial ini ada dua, yaitu konsep dasar analisis sosial dan teknik analisis sosial. Coba kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar seperti ini? Apa yang kalian pikirkan dengan situasi sosial yang ada dalam gambar ini? Selanjutnya, lihat gambar berikutnya. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar berikut ini? Baiklah. Ketika kita melihat gambar tadi, kita akan berpikir itu adalah suatu fenomena sosial, ya. Banyak sekali di sekitar kita fenomena dan problem-problem sosial. Apa itu fenomena atau problem sosial? Fenomena dan problem sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat, termasuk kita. Contoh di gambar yang tadi, ya, yang pertama, ada anak kecil yang mengangkat batu yang diperkirakan itu sangat berat sekali untuk seorang anak. Apakah itu diinginkan oleh warga masyarakat? Tentu tidak, karena seyogianya anak itu tidak bekerja, tetapi anak di usia sebaya itu harusnya sedang belajar. Tetapi apa yang terjadi di gambar tersebut? Anak tersebut justru bekerja membantu orang tuanya, bahkan pekerjaannya itu melebihi dari kemampuan dari anak tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari fenomena sosial. Baik, ada lagi pengertian tentang fenomena sosial adalah suatu kondisi yang tidak sesuai harapan, nilai dan standar sosial yang berlaku karena menimbulkan penderitaan dan kerugian fisik dan non-fisik sosial. Contoh tadi gambar yang apakah itu merupakan suatu problem atau suatu masalah yang sangat diperlukan sangat banyak suatu teknik biasanya kapan coba analisis sosial
atau yang disebut ansos. Apa itu analisis sosial? Usaha memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya, kondisi sosialnya kegiatan membedah suatu masalah dari berbagai sudut pandang, memetakan situasi yang berhubungan dengan masalah, dan selanjutnya mengidentifikasi dasar-dasar keluar juga tersebut. Nah, dalam analisis sosial ini tidak ada target menemukan suatu masalah yang mengerucut gitu ya, tetapi merupakan suatu kegiatan mengeksplorasi fakta-fakta sosial yang ada. Jadi mungkin saja masalahnya itu tidak mengerucut, tetapi merupakan suatu rangkaian dari masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain. Itu kira-kira pengertian dari analisis sosial. Ya. Nah, ada lagi pengertian dari analisis sosial, yaitu sebuah skema tentang interaksi antara faktor dalam rangka memecahkan masalah sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan struktural, kultural, historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang dihadapi. Jadi dari pengertian ini, analisis sosial itu adalah menangkap suatu situasi sosial dan hubungan situasi sosial tersebut, strukturnya seperti apa, kulturalnya seperti apa, dan historisnya, sehingga kita bisa melihat suatu masalah sosial itu dilihat dari berbagai aspek. Nah, analisis sosial dapat dijadikan indikator untuk mengelompokkan suatu gerakan sosial. Apakah gerakan itu dilakukan atas dasar rasional atau hanya bersumber dari dorongan emosional? Nah, Ibu contohkan misalnya, banyak sekali sekarang fenomena sosial dengan cara dilakukan demonstrasi. Nah, kita lihat apakah demonstrasi atau reaksi sosial itu yang dilakukan oleh masyarakat itu berdasarkan dari kajian secara rasional atau hanya berdasarkan emosi sesaat saja. Nah, itu yang harus kita analisis menggunakan ini, situasi sosial, hubungan, struktural, kultural, dan historis, sehingga ketika kita memahami suatu fenomena sosial itu benar-benar berdasarkan rasional, berdasarkan hal-hal yang memang bisa dipahami oleh semuanya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari analisis sosial. Yang pertama adalah melibatkan komunitas. Yang namanya sosial, masyarakat itu pasti akan melibatkan komunitas terkait satu sama lain. Bukan suatu masalah pribadi, tapi ini menjadi suatu masalah masyarakat, suatu masalah sosial. Dan itu membutuhkan keterlibatan dari semua pihak. Selanjutnya membutuhkan keberpihakan, ya. Keberpihakan. Jadi kalau kita melihat suatu masalah sosial, kita perlu berpihak. Kita ada di pihak mana? Pihak yang diuntungkanlah, pihak yang dirugikan. Nah, perlu keberpihakan. Terus multidimensi. Tadi bisa berkaitan dengan ekonomi, bisa berkaitan dengan sosial, kesehatan, kemiskinan, kejahatan, ya, bahkan hal-hal yang lain yang sifatnya multidimensi. Selanjutnya, masalah itu adalah terus-menerus dan intensif, ya. Jadi dibahas terus-menerus, dilakukan secara intensif dan butuh kepekaan sosial. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat perlu kepekaan sosial, ya. Kalau masyarakat tidak peduli, itu tidak akan menjadi suatu masalah sosial. Tapi kalau masyarakatnya peka, itu akan menjadikan masalah tersebut menjadi masalah sosial yang perlu segera diselesaikan. Selanjutnya melibatkan relasi. Relasi itu hubungan antar berbagai pihak, ya. Pihak pemerintahan, pihak masyarakat, organisasi, kesehatan, dan yang lainnya itu membutuhkan dan melibatkan hubungan atau relasi. Dan selalu ada akar masalah. Ini yang penting. Akar masalah ini yang akan nanti dicari untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, fungsi dari analisis sosial adalah untuk memotret atau mengetahui masalah berikut akar masalah yang melatar belakangi timbul masalah tersebut. Dan yang kedua adalah mencari strategi perubahan sosial yang tepat.
dan konstekstual pada berbagai masalah yang berbeda. Jadi ada dua. Yang pertama mengetahui masalah dan akar masalahnya. Yang kedua mencari strateginya supaya problema sosial itu bisa diselesaikan dengan perubahan sosial yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, kita lihat perbedaan dari analisis situasi dan analisis sosial. Ya, tadi pagi kita sudah belajar tentang analisis situasi. Kita lihat, kalau analisis situasi ini menggunakan ilmu, ya, menggunakan ilmu. Jadi yang terlibat di sana adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas secara keilmuan, ya. Dia menggunakan ilmu tersebut untuk mengatasi atau menganalisis situasi kesehatan. Selanjutnya, analisis itu berkaitan dengan determinan kesehatan. Yang tadi, yang 5 hal itu, status kesehatan, perilaku, lingkungan, kependudukan, ya, itu sangat berkaitan dengan analisis situasi. Dan ada ukuran-ukurannya yang jelas dan terhitung gitu, ya. Terhitung datanya itu, faktanya itu jelas. Nah, itu adalah analisis situasi kesehatan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan analisis sosial. Nah, kalau analisis sosial itu adalah memberikan faktanya dari gambaran keadaan sosial, ya. Jadi gambaran secara sosial. Walaupun mungkin itu tidak berdasarkan fakta yang pasti atau fakta yang jelas gitu ya. Tapi ini berpengaruh terhadap suatu kondisi sosial. Terus tidak menggunakan ukuran yang kuantitatif. Jadi tidak ada yang sifatnya kuantitatif, ya, jumlahnya sekian, datanya sekian, tidak, tapi ini fakta sosial, fakta yang ada di masyarakat. Misalnya, contohnya sekarang, fakta sosialnya di masyarakat itu banyak terjadi pengangguran misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kita belum tahu berapa sih jumlah yang pengangguran, tapi kenyataannya memang banyak di masyarakat pengangguran yang itu berdampak secara sosial. Selanjutnya ada relasi antar fakta yang sangat penting dijadikan perilaku semakin mendapat pengesahan. Jadi semakin masyarakat itu melihat itu menjadi sebuah masalah, semakin perilaku tersebut mendapat pengesahan dari masyarakat. Contoh misalnya gini, di suatu wilayah tawuran itu menjadi suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada masalah dilakukan dengan cara tawuran, ya. Setiap menyelesaikan masalah secara dengan tawuran. Itu menurut kita merupakan suatu masalah. Tetapi kalau itu semakin sering dilakukan, itu menjadi suatu hal yang dianggapnya pengesahan oleh suatu masyarakat di golongan tersebut. Walaupun mungkin kalau dilihat dari pihak lain itu merupakan suatu masalah, tapi di masyarakat sendiri itu tidak merupakan suatu masalah. Nah, itu juga merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini adalah siklus ketika kita melakukan suatu analisis sosial. Kita perlu adanya teori dan cara pandang. Nah, walaupun tadi dijelaskan dalam perbedaan antara analisis situasi dan analisis sosial tidak selalu berdasarkan keilmuan, tetapi teori yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan analisis sosial itu sangat mendasari dalam cara pandang, ya. Semakin seseorang itu memiliki ilmu yang cukup, semakin cara pandangnya lebih baik gitu ya. Nah, ini teori dan cara pandang ini merupakan bagian dari siklus untuk melakukan analisis sosial. Selanjutnya adalah situasi Ipolek-Sosbud. Politik, sosial, budaya, kebiasaan, adat istiadat itu akan sangat berpengaruh terhadap suatu keadaan sosial. Dan juga bagaimana masyarakat menentukan masalah sosial tersebut. Dan bagaimana akar masalahnya? Di mana akar masalahnya? Strateginya seperti apa? Aksinya seperti apa? Dan refleksi. Refleksi itu adalah evaluasi dari aksi yang sudah dilakukan. Apakah aksi yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah sosial itu bisa diterima oleh masyarakat atau bahkan ditentang oleh masyarakat? Itu akan menjadi suatu proses atau suatu siklus dalam kita melakukan suatu analisis sosial.
Nah, konsep dari analisis sosial adalah strateginya adalah mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu adalah mencari dari berbagai macam sudut pandang tentang masalah sosial tersebut. Yang pertama, menggali fakta secara sosial dan mengidentifikasi penyelesaian masalah tersebut. Ya, jadi ada dua hal dalam konsep analisis sosial, menggali fakta sosial dan mengidentifikasi penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini faktor penting yang harus dilakukan dalam melakukan analisis sosial. Yang pertama, kita harus tahu dari sejarahnya, ya, dari sejarah suatu wilayah yang terdapat masalah sosial tersebut. Misalnya, kenapa di daerah tersebut banyak sekali perempuan yang bekerja, misalnya gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang diperkerjakan. Karena mungkin dari historisnya dulu itu laki-laki di situ tidak dibebankan untuk menjadi pencari nafkah. Jadi sejak dulu itu pencari nafkah itu adalah perempuan misalnya. Nah, itu adalah dari tinjauan historis. Itu harus kita pertimbangkan karena itu akan berpengaruh terhadap masalah sosial yang ada. Selanjutnya struktural di sana, ya. Tata kelola pemerintahannya, tata budayanya, tata cara bermasyarakatnya bagaimana. Selanjutnya struktur sosial ekonominya, struktur sosial politik, sosial budayanya, nilai-nilai yang ada di masyarakat, keberpihakan ya dari masyarakat atau sebagian dari masyarakat tersebut, dan persepsi yang dikembangkan di masyarakat tersebut. Ini adalah faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita mengemukakan atau melakukan suatu analisis sosial. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan analisis sosial. Yang pertama adalah pemilihan atau penentuan objek analisis. Objek apa sih yang akan kita lakukan analisis? Selanjutnya mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi analisis masalah, mengembangkan persepsi, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik analisis sosial, ya. Teknik analisis sosial yang pertama adalah memilih dan menentukan objek dari analisis. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menentukan objek analisis adalah pemilihan masalahnya dulu. Apakah ini memang masalahnya ini adalah merupakan masalah sosial atau bukan? Gitu ya. Nah, itu harus dilihat. Masalah sosial itu akan berdampak secara sosial, akan berdampak ke semua orang. Jadi, pemilihan masalah ini sangat penting. Jangan sampai kita salah memilih masalah, gitu ya. Nah, ini sangat penting. Jadi, yang dilihat itu adalah masalah itu harus berdampak secara sosial, artinya berdampak ke banyak pihak, ke banyak orang, dan ini akan menimbulkan masalah sosial. Yang kedua adalah pertimbangan secara rasional. Kita lihat masalah tersebut, apakah masalah tersebut secara rasional bisa diterima, bisa diselesaikan atau tidak. Nah, ini harus menggunakan rasional. Nah, tadi teori, cara pandang itu akan sangat berpengaruh terhadap pertimbangan rasional. Yang ketiga adalah masalah tersebut memiliki signifikansi secara sosial, memiliki kepentingan atau urgensi yang memang harus segera diselesaikan. Gitu ya. Nah, itu tiga hal ini yang sangat menentukan suatu masalah tersebut apakah perlu dilakukan analisis sosial atau memang tidak perlu dilakukan analisis sosial. Yang kedua adalah pengumpulan data dan informasi penunjang. Nah, data dan informasi penunjang harus lengkap dan relevan dengan kasus tersebut. Sumber data itu tidak harus dari data-data yang sifatnya akademisi, tetapi mungkin saja bisa dari media massa, bisa dari hasil observasi, bisa dari hasil obrol-obrol, investigasi, dari pemantauan. Itu data-data itu bisa kita kumpulkan sebanyak mungkin, ya. Dan masalah itu harus memiliki signifikasi sosial. Tadi signifikasi sosial itu berdampak secara sosial. Dan jangan lupa kita harus merecek informasi dan memvalidasi data. Apakah data itu benar adanya, apakah hanya hoax saja, apakah hanya persepsi pribadi, apakah hanya keinginan pribadi, atau hanya segelintir persepsi yang memang tidak mewakili masyarakat. Nah, itu kita harus melakukan cek dan recek data untuk memvalidasi data. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi dan analisis masalah. Nah, dalam melakukan identifikasi dan analisis masalah, kita harus memetakan keterkaitan masalah tersebut terhadap berbagai aspek tadi, ekonomi, sosial, politik, agama, kesehatan, kesejahteraan, dan semua hal yang berkaitan dengan masyarakat.
Selanjutnya, analisis itu harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai hal. Dan masalah tersebut harus menjadikan masalah yang memiliki dampak sosial dan harus memahami substansi dari masalah tersebut, bahwa masalah tersebut memiliki keterkaitan antar berbagai aspek. Itu yang harus kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah. Yang keempat adalah mengembangkan persepsi. Nah, persepsi ini adalah pendapat, ya, pendapat kita tentang cara pandang terhadap suatu masalah tersebut. Ya, yang pertama kita harus mengembangkan persepsi sesuai dengan cara pandang yang objektif. Objektif itu artinya harus benar-benar kena ke masalahnya. Jangan itu subjektif, ya. Kalau subjektif itu kan tidak mengenai terhadap masalah tersebut. Jadi kita memandang masalah itu harus benar-benar objektif. Kita harus memposisikan bagaimana kalau kita di posisi yang memiliki masalah tersebut, yang terdampak masalah tersebut. Nah, itu harus kita posisikan supaya kita bisa memandang secara objektif. Dan yang kedua adalah implikasi konsekuensi dari objek masalah. Nah, kita harus menempatkan diri bagaimana kalau misalnya kita berada di posisi yang terdampak, yang memiliki dampak negatif dan yang memiliki dampak yang menguntungkan misalnya. Nah, implikasinya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, kita harus memikirkan hal tersebut. Dan kembangkan alternatif sebagai kerangka tindak lanjut. Bagaimana kira-kira alternatif-alternatif yang bisa kita sampaikan untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Jadi 3 hal ini yang harus kita kembangkan untuk menjadikan persepsi kita itu tepat dalam melakukan analisis sosial. Dan yang kelima adalah menyimpulkan dari masalah tersebut. Nah, yang harus disimpulkan ini kita harus tahu akar masalahnya itu apa. Pihak mana saja yang terlibat dan terdampak dari masalah tersebut, dan paradigma apa atau kejadian apa yang bisa terjadi ketika masalah itu timbul dan ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan. Dan perubahan sosial apa yang bakal terjadi ketika masalah sosial itu timbul dan ketika masalah sosial tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, 3 hal inilah yang kita pikirkan dalam membuat kesimpulan dari suatu analisis sosial. Kalian pernah melihat acara ini? Acara ini cukup fenomenal ya di TV dan banyak sekali penggemarnya. Mata Najwa dan Indonesia Lawyer Club ILC. Nah, ini adalah salah satu contoh acara yang di dalamnya itu memuat kegiatan analisis sosial. Kita bisa melihat di acara Mata Najwa dan ILC ini yang dibahas itu mulai dari politik, sosial, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, sampai masalah-masalah selebritis, masalah-masalah yang booming di medsos atau viral di Instagram dan YouTube itu masuk di pembahasan ini. Ya, nah ini adalah salah satu contoh kelompok yang melakukan analisis secara sosial. Nah, kalian mungkin pernah lihat yang diundang di dalam acara Mata Najwa dan ILC ini berbagai macam orang, mulai dari presiden, artis, politikus, pengusaha, bahkan sampai pengemudi ojol dan pemulung, ya, itu pernah masuk di acara ini. Nah, tadi kenapa semuanya bisa terlibat? Karena tadi masalah sosial ini melibatkan berbagai aspek yang ada di masyarakat. Dan masalah-masalah yang dibahas di acara-acara ini adalah masalah yang pasti viral atau berdampak secara sosial. Ya, nah ini adalah salah satu contoh kelompok atau acara yang melakukan kegiatan analisis sosial. Baik, anak-anakku sekalian, itu yang bisa Ibu jelaskan tentang analisis sosial. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari analisis sosial dari video-video yang akan Ibu tautkan di room
pembelajaran ini, dan nanti kita akan belajar melakukan analisis sosial dari video-video yang sudah Ibu tekan di room tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ibu tutup dengan barakallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.